untuk sholat maghrib berjamaah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Pembahasan kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan pembahasan sebelumnya, Pak ya. Kita masuk di beberapa sholat sunnah lainnya. Sekarang kita membahas tentang sholat sunnah istikharah dan sholat sunnah nanti beberapa yang lainnya, Pak ya, kalau waktunya memungkinkan. Pertama istikharah dulu, Pak. Jadi ya sini ya penulis kitab ya Syekh Said Sabiq rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya. Yusannu liman arada amron minal umuril mubaha, disunnahkan bagi siapapun yang ingin melakukan perkara-perkara mubah, Ibu. Ya. Wal tabasa alaihi wajhul khairi fihi, kemudian gak jelas baginya atau kabur, Pak ya, meragu mana yang terbaik, maka dia bisa mengerjakan 2 rakaat salat yang tidak wajib ya. Salat sunnah ya, salat yang tidak wajib. Kenapa dikatakan dalam hal-hal yang mubah, Pak Bu ya? Karena kalau seandainya perkara itu wajib atau sunnah, itu nggak perlu istikharahkan lagi, karena memang sudah diperintahkan untuk dilakukan. Kalau seandainya makruh atau haram, ya harus ditinggalkan. Jadi yang diistikharahkan itu hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang mubah ya. Saya mau sholat di masjid atau di rumah gitu, nah istikharah dulu itu nggak berlaku ya, Pak ya. Nah saya mau korup atau enggak, itu nggak usah diistikharahkan, itu jelas enggak boleh gitu ya. Jadi istikharah itu memang dalam perkara-perkara mubah ya, Pak. Perkara-perkara mubah yang memang nggak kelihatan bagi kita mana yang terbaik di antara bentuk-bentuknya itu, Pak. Pilihan-pilihannya. Jadi kita mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah, Pak, nggak wajib. Walau kanata minas sunanir ratibah, walaupun itu nanti ya kita kaitkan dengan sholat sunnah rawatib atau tahiyatul masjid, Pak ya. Karena inti dari istikharah itu sebenarnya nanti ada di doanya sebenarnya. Inti istikharah itu ada di doanya. Jadi bisa digabungkan dengan sholat sunnah lainnya, Pak. Jadi sambil sholat sunnah rawatib bisa juga kita gabungkan di situ. Atau tahiyatul masjid juga bisa sebenarnya gitu ya. Kita bisa melakukannya kapanpun kita kerjakan, baik siang maupun malam. Tapi sholat sunnah memang terbaik di malam hari. Tapi boleh nggak sholat istikharah di siang hari? Boleh ya, Pak ya, halal hukumnya. Caranya sama, Pak, dan nggak ada bacaan khususnya. 2 rakaat Ibu ya, sama kayak sholat sunnah biasa. Makanya dikatakan bisa kita tempelkan di sholat sunnah rawatib kita atau di sholat sunnah tahiyatul masjid, karena doa istikharah itu di doanya nanti. Istikharah itu di doanya. Atau kita khususkan sholat sunnah ya, pokoknya sholat sunnah gitu, Pak ya, di malam hari atau siang juga boleh. Tinggal kita baca Al-Fatihah, baca ayat lainnya, terserah kita apa, nggak ada ayat khusus di situ. Nah selesai dari sholat itu baru ada doa istikharahnya ya, Pak ya. Nah doa istikharahnya kita bisa membaca doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Nabi itu mengajarkan kami, kata Jabir bin Abdullah, untuk istikharah, Pak. So istikharah dalam seluruh urusan, Pak. Dalam seluruh urusan. Bahkan Imam Syaukani itu menjelaskan ya, bahwasanya hadis ini menunjukkan keumuman ya, Pak ya. Jadi jangan seseorang meremehkan perkara menurut dia remeh kecil gitu, Pak ya.
Jadi seolah-olah nggak perlu berkonsultasi atau meminta kepada Allah Ta'ala gitu. Bahkan dalam hadis itu dikatakan Pak, ya, dalam riwayat dikatakan Nabi menjelaskan liyas'al ahadukum rabbahu hatta fi syasha' na'lihi. Hendaklah salah seorang di antara kalian bertanya, meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam urusan sendalnya. Kalau dalam riwayat lainnya itu bahkan masalah garam di dapur, Pak ya. Mungkin hal-hal sepele itu menunjukkan kepada kita hal-hal sepele pun harus bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, Pak. Karena bisa jadi hal-hal sepele perkara mubah ya, Pak ya. Sepele mungkin dalam pandangan kita itu bisa jadi menyebabkan bagi kita perkara besar setelahnya. Kelihatannya cuman ya, paling ya, ini gitu ya. Paling kita bilang paling itu bisa jadi setelah itu terjadi hal besar, Pak ya. Makanya Rasulullah itu kata Jabir bin Abdullah itu mengajarkan kami istikharah dalam segala urusan, sampai masalah sendal, tali sendal, garam di dapur. Nah itu kalau tadi dalam riwayat itu tadi kan tali sendal, Pak. Ada riwayat lainnya mengatakan itu garam di dapur gitu. Diminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam riwayat tadi kita sambung riwayatnya, Pak ya. Sebagaimana kama yu'allimuna surah minal Qur'an, kata Jabir bin Abdullah. Sebagaimana beliau mengajarkan kami surat dari Al-Qur'an. Kalau kata ini, Pak ya, kalau enggak Ibnul Qayyim ya riwayat itu. Ma khaba man istakhara, tidak akan merugi orang yang beristikharah ya. Karena istikharah kan kita meminta pilihan Allah Subhanahu wa taala ya, Pak. Maka makhoba itu artinya tidak akan merugi ya. Untung terus kalau minta istikharah, Pak ya. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, kata Rasulullah, idza hamma ahadukum bil amri, kalau salah seorang di antara kalian ingin melakukan suatu urusan, falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah, hendaklah dia mengerjakan 2 rakaat yang tidak wajib ya. Summa liyakul, kemudian hendaklah dia membaca, ini doanya Pak ya, doa yang kita baca, doa yang kita baca setelah sholat istikharah. Apa doanya Pak? Ini dia doanya, enggak panjang doanya Pak. Allahumma astakhiruka, ya Allah aku memohon petunjukmu, bi ilmika, dengan ilmumu, wa astakdiruka bi qudratika, aku memohon kekuatanmu ya. Memohon kekuasaanmu, wa as'aluka min fadlikal azim, aku memohon karuniamu yang agung, fa innaka takdir wala akdir, engkau mampu aku tidak mampu, wa ta'lam wa la a'lam, engkau tahu aku enggak tahu, wa anta 'allamul ghuyub, engkau maha mengetahui yang gaib. Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lam, kalau engkau tahu, anna hadzal amr, bahwa urusan ini, nah bahwa urusan ini nih kita sebutkan perkara urusan kita ya Pak ya. Misalnya bahwasanya, misalnya apa Pak, kantor baru ini misalnya ya, anna hadzal makta, atau bahasa Indonesia bahwasanya kantor baru ini misalnya, atau rumah baru atau apa, pokoknya masalah mubah lah Pak ya. Bahwasanya nah, perkara ini kita sebutkan namanya khairul li, baik bagiku, fi dini, untuk agamaku, kan bisa jadi merusak agama kita Pak ya, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri ya, kemudian akhir urusanku atau efek akibat dari perkaraku ini ya. Atau dia mengatakan ajili amri wa ajilihi ya. Urusan sekarang duniaku dan akhiratku gitu kan. Faqdurhu li, maka takdirkanlah ia bagiku, wa yassirhu li, dan mudahkan dia bagiku, summa barik li fihi, kemudian berkahi aku di situ. Wa in kunta ta'lam, dan jikalau engkau tahu, anna hadzal amr, bahwa urusan ini, nah tadi yang kita sebutkan Pak ya, apa yang kita pinta, syarrul li, buruk bagiku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, hidupku, wa akibati amri, dan akhir ujung urusanku ini,
Atau dia bisa mengatakan ajili amri wa ajilihi, ini duniaku dan akhiratku. Fasrifhu anni, maka jauhkan ia dariku, wasrifni anhu, dan jauhkan aku darinya. Waqdur lil khaira, dan takdirkan bagiku kebaikan, haitsukana, apapun itu. Summa ardini bihi, kemudian buatlah aku ridho dengannya. Ini doanya Pak ya. Ini doanya agak panjang, nanti kita share atau apa nanti Pak ya. Ini kan ada rekamannya ini bisa kita lihat Pak ya, doanya. Jadi nanti kita sebutkan hajat kita ya Pak ya. Nah, itu intinya sebenarnya di doa di akhirnya itu ya Pak ya. Jadi kalau kita punya hajat, sholat 2 rakaat. Makanya tadi bisa dibilang bisa walaupun itu kita kerjakan bersamaan dengan 2 rakaat rawatib atau misalnya ketika tahiyatul masjid. Tapi doanya yang kita baca setelah itu. Karena dia sholat sunnah. Nah, walam yasih fil qiraati fiha syai'un makhsus. Tidak ada bacaan khusus ya Pak ya. Tidak ada bacaan khususnya. Kama lam yasih syai'un fi istihbabi tikrariha. Sebagaimana tidak ada riwayat sahih ya, tidak ada kesahihan yang terkait dengan sunnah mengulangnya. Jadi cukup sekali saja Pak. Dan enggak harus dengan mimpi ya. Jadi kita jangan seolah-olah semuanya harus berujung di mimpi, enggak mimpi. Jadi sunnahnya cuma sekali, udah sekali saja kita lakukan, enggak usah berkali-kali sampai datang mimpi, enggak, cukup sekali. Kemudian apa yang setelah itu? Ya, Imam Nawawi mengatakan yambawi alla an yaf'al ba'dal istikharati ma yansyarihu lahu ya. Selayaknya setelah sholat istikharah itu dia melakukan apa yang dia merasa nyaman ya Pak, lapang setelah itu. Jadi enggak harus mimpi. Ya enggak mimpi, kadang-kadang mungkin bisa jadi mimpi sih sebenarnya, tapi enggak harus mimpi, itu jangan kita tunggu mimpi. Apa yang kita nyaman setelah itu Pak, hati kita lapang melakukannya, kita tenang jiwanya, enggak ada perasaan was-was di dalam hati, nah, itu berarti udah, nah itu yang terbaik itu Pak ya. Nah, itu kita, Imam Nawawi mengatakan begitu. Jadi selayaknya kita melakukan setelah istiqoroh apa yang hati kita lapang melakukannya. Dan cukup sekali Pak ya, dan jangan diulang-ulang. Kadang-kadang sebagian orang istikharah enggak dapat jawaban atau enggak sesuai dengan yang diinginkan, istikharah lagi gitu ya. Itu namanya memaksakan pendapat gitu ya. Kita enggak istikharah Pak ya. Istikharah kan meminta pilihan dah. Meminta pilihan, bukan memaksakan pilihan ya Bu ya. Nah, bukan saya harus sampai gini ya, itu enggak, jangan. Enggak Pak ya. Nah, jadi bukan cuma sekali saja. Fala yambawi an ya'tamid ala syirah kana fihi hawan qabla al-istikharah. Tidak selayaknya kita berpegang dengan kenyamanan kita sebelum istikharah. Jadi sebelum istikharah kita nyamannya di sini gitu. Pengennya gini gitu. Kemudian setelah istikharah malah kita nyaman di sini gitu ya. Ada Allah bukakan hati kita ke situ. Nah, berarti kita ya. Nah, setelah istikharah itu nyamannya kemana, itulah jawabannya. Jangan kita memaksakan yang sebelum istikharah. Kalau kita memaksakan, apa gunanya istikharah itu? Gitu ya, apa gunanya istikharah? Bahkan kita mungkin nggak percaya sama Allah itu berarti. Nah, itu ya, Pak ya. Makanya sini dikatakan sama Imam Nawawi itu, bal yambawi lil mustakhir, bahkan selayaknya orang yang istikharah itu tak tarka ikhtiyarihi ra'san, meninggalkan, benar-benar meninggalkan pilihannya. Wa illa falayakunu mustakhiran lillah. Kalau dia enggak meninggalkan pilihannya setelah istikharah, ya apa gunanya istikharah, kata Imam Nawawi gitu ya. Bal yakunu ghairu shadiqin fi talabil khirah. Bahkan bisa jadi dia itu berarti enggak beneran minta kepada Allah Ta'ala, enggak minta beneran gitu ya, enggak meminta yang terbaik. Wa fit tabarri minal ilmi wa qudrah, dan enggak benar-benar berlepas dari ilmu dan kemampuannya sendiri. Wa isbatihi malillah, dan menetapkannya hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui dan maha kuasa ya. Karena kalau seandainya dia benar-benar meminta, fa idza sadaqa fi dzalika ya tabarra'a minal hauli wal quwwati, maka dia akan membebaskan dirinya dari kekuasaan dirinya dan kekuatan dirinya, wa min ikhtiyarihi li nafsihi, dan pilihannya sendiri. Jadi lapang dada kita Bu setelah istikharah, nah itu tandanya. Jadi enggak harus mimpi ya Bu ya. Ya bisa jadi ada mimpi juga, itu bisa juga gitu, bukan berarti menafikan mimpi. Tapi jangan, dan juga jangan berkali-kali, kita nggak disunahkan berkali-kali istikharah, cukup sekali. Serius Pak minta
Kalau Allah lapangkan dada kita setelah itu untuk pilihan tertentu, maka itulah jalannya. Jangan kita masih ngeyel dengan yang terdahulu ya. Itu namanya enggak istikharah. Sekarang Pak, kita masuk di berikutnya adalah salat. Nah, salat tasbih ya. Ini salat tasbih ini termasuk masalah yang dikhilafkan di kalangan para ulama. Cuman memang ada dalilnya ya Pak ya. Ya, mungkin sebagian pernah mendengar ini. Ya, salat tasbih ini memang dikhilafkan di kalangan para ulama mengenai status hadisnya ya Pak ya. Sebagian mensahihkan hadisnya itu minimal menguatkan karena banyak jalurnya sehingga dia menjadi sesuatu yang bisa dilakukan. Kita lihat Pak, salat tasbih itu apa gitu. Ada riwayat Pak. Nah, riwayat inilah yang para ulama berbeda mengenai ketetapannya. Nah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib pamannya beliau, bapaknya Abdullah ibnu Abbas, ya pamannya Pak ya, beliau keponakannya gitu. Kan beliau sepantaran berarti sama Abdullah ibnu Abbas ya, satu ini. Ya Abbas, ya Ammah gitu ya. Wahai Abbas, wahai pamanku, ala u'tiyaka, apakah engkau mau aku berikan? Ala amnahaka, mau enggak amnahuka aku berikan? Ala ahbuka, mau enggak engkau aku khususkan? Ala af'alu bika asyara khisalin, mau enggak aku berikan kepadamu 10 poin. Ya, ini 10 ini bacaannya maksudnya nanti Pak ya. Iza anta fa'alta dzalika, kalau engkau melakukan itu, ghafarallahu laka zambaka awwalahu wa akhirahu. Allah ampunkan dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Qadimahu wa hadisahu, yang lama yang baru. Khata'ahu wa amadahu, yang enggak sengaja dan yang sengaja. Saghirahu wa kabirahu, kecil maupun besar. Sirrahu wa alaniyatahu, ya, baik yang dilakukan sembunyi-sembunyi maupun dilakukan secara terang-terangan. 10 poin itu apa kata beliau di sini? Antusolli arba'a raka'atin, ini salat tasbihnya Pak ya. Engkau salat 4 rakaat. Dan ini memang ada ya Pak ya. Tapi khilaf memang ini. Khilafnya terkait dengan riwayatnya nanti ini. Tapi kalau kita mendapati ada suatu ini dalilnya nanti gitu ya. 4 rakaat, taqra fi kulli rakaatin bi Fatihatil kitab wa surah. 4 rakaat, setiap rakaat baca Al-Fatihah dan suratnya bebas ya Pak ya. Suratnya bebas, enggak terbatas. Nah, yang membedakan apa Pak? 4 rakaat itu. Fa iza faraghta minal qiraah, setelah kita membaca surat, baca Al-Fatihah kan baca surat Pak. Fi awwali rakaatin, ketika di awal rakaat, maka kita membaca ketika sedang berdiri itu bacanya apa Pak? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. 15 Pak. 15 kali. Kemudian ruku, baca pakai biasa subhana rabbiyal azim 3 kali Pak misalnya. Kan wajibnya sekali ya. Ya. Kita baca 10. Nanti ini 10 khisal itu 10 ya. I'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, itu yang paling singkat, atau kita mau baca yang lengkap itu. Itu setelah itu baca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian ruku, baca lagi Pak. Sujud ya. Sujud saja. Tidak sujud sekarang baca zikirnya. Setelah itu baca 10 juga Pak. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Duduk di antara 2 sujud, baca doanya. Kemudian setelah itu baca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah. Kemudian sujud lagi, baca lagi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sebelum naik itu istirahat dulu sebentar ya. Nah, pas istirahat itu baca juga 10 kali Pak ya. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga 1 rakaat itu 75 kali. Ya, 75 ya. 15 ruku berapa? 25, i'tidal 35, sujud 45, di antara 2 sujud 55, kemudian sujud lagi 65, kemudian mau naik duduk sebentar 10, berarti 75.
Totalnya nanti 300 kali tasbih itu Pak. Itu ya. Mungkin yang pernah dengar sholat tasbih itu ya. Tapi memang dalilnya itu ya. Walaupun khilaf nanti Pak ya. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan misalnya hadisnya sahih, mungkin itu mereka yang enggak. Kalau ada yang mengatakan membuat itu berarti itu mereka mensahihkan hadisnya itu. Minimal bukan menghasankan lah, karena riwayatnya banyak sebenarnya. Jalur periwayatannya yang banyak, bukan hadisnya cuma itu aja. Cuman jalurnya itu yang banyak Pak ya. Jalurnya banyak. Ini yang dikatakan sama beliau Pak ya, sama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjelaskan jalurnya itu banyak gitu. Nah, dalam hadis itu dikatakan Pak, satu rakaat fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli ra'ah, itulah 75 kali tasbih dalam satu rakaat. Ya. Taf'al zalika fi arba'i raka'atin. Engkau lakukan itu di 4 rakaat, jadinya 300. Wa in istata'ta an tusalliya fi kulli yaumin marrah faf'al. Kalau kamu bisa, kata Rasulullah kepada Abbas, melakukannya sehari sekali, lakukan itu. Fa illam tastati', kalau enggak mampu, fa fi kulli jum'atin marrah, sekali dalam satu kali Jumat. Fa illam taf'al, kalau enggak bisa juga, fi kulli sanah marrah, setahun sekali. Fa illam taf'al, kalau enggak mampu juga, fa fi umurika marrah, sekali seumur hidup ya Pak ya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah ya Pak, dan At-Tabrani. Jadi kalau enggak mampu sekali sehari, sekali seminggu pas Jumatan, hari Jumat ya. Kalau enggak mampu, riwayat ini dikatakan gitu. Kalau enggak mampu sekali setahun, kalau enggak mampu sekali seumur hidup gitu. Kemudian dikomentari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa qad rawa hadzal hadis min turukin katsira. Hadis ini memang yang diperbedakan, tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani banyak jalur periwayatannya. Wa an jama'atin minas sahaba, banyak juga para sahabat yang meriwayatkannya. Wa amsaluha, dan semisal ini ada hadis Ikrimah ya, disahihkan oleh jamaah sekelompok ulama Pak ya. Di antara mereka ada Al-Hafiz Abu Bakar Al-Ajiri, Syekh kami Abu Muhammad Abdurrahim Al-Misri, Al-Hafiz Abdul Hasan Al-Maqdisi. Kemudian Ibnul Mubarak, maksudnya Abdullah Ibnul Mubarak mengatakan, salat tasbih itu muraghhabun fiha, itu dianjurkan, yustahabbu an ya'tadaha fi kulli hinin, disunnahkan untuk dirutinkan di setiap waktu, wala yataghafal anha, dan tidak dilalaikan. Itu salat tasbih Pak. Jadi 300 kali tasbih. Jadi Allahu Akbar, Fatihah baca ayat 15 kali tasbih. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara dua sujud juga 10, sujud lagi 10. Kemudian sebelum naik duduk dulu istirahat, jalsul istirahah tuh. Itu diambil di situ di 10, 75. Nanti 4 rakaat menjadi 300 tasbih. Kemudian berikutnya Pak, salat hajat. Nah, salat hajat Pak, itu sama sebenarnya, penamaannya salat hajat ya. Cuman salatnya sama. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tawaddoa, siapa yang berwudu, fa asbaghal wudu, kemudian menyempurnakan wudunya, summa shalla rakaataini, kemudian salat 2 rakaat, yutimmuhuma, dia menyempurnakan salatnya 2 rakaat itu, a'tahullahu ma sa'al, Allah berikan apa yang diminta Pak. Jadi salat dulu 2 rakaat Pak, wudu, salat 2 rakaat gitu ya. Nah, setelah itu kita berdoa gitu ya. Berdoa itu, nah Allah memberikan apa yang dia minta, muajjalan, baik disegerakan, au muakharan, atau nanti ditunda ya. Pada waktunya diberikan tentunya Pak ya, pada waktunya. Tapi itu namanya salat hajat. Kita mau berhajat apapun ya Pak ya, namanya juga hajat ya. Tapi salat 2 rakaat dulu ya. Mau berdoa ya Pak ya, baru berdoa. Kemudian berikutnya Pak, salat taubat ya. Salatut taubati. Ya, salat taubat itu penamaannya begitu. Riwayatnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min rajulin, tidaklah seseorang, yuznibu zamban, tidaklah melakukan dosa seseorang Pak, summa yakumu, kemudian dia berdiri bangkit, fayatatahhar, kemudian dia bertoharah, summa yusalli, kemudian salat ya, kemudian salat maksudnya adalah 2 rakaat, ay rakaataini, berdasarkan riwayat dari Ibnu Hibban, Baihaqi, dan Ibnu Huzaimah, salat 2 rakaat,
tobat Pak, 2 rakaat. Summa yastaghfirillah, kemudian setelah itu dia memohon ampun kepada Allah Ta'ala Pak, illa ghufira lahu, kecuali diampunkan. Jadilah tidaklah seseorang berbuat dosa Pak, dosanya hubungannya dengan Allah Pak ya. Kalau dengan manusia kan otomatis harus minta maaf ya, kata haknya manusia. Kalau hak dengan Allah Ta'ala tobat ya. Kemudian bangkit, bersuci, sholat 2 rakaat, memohon ampun kepada Allah Ta'ala setelahnya, kecuali Allah ampunkan. Kemudian Rasulullah membaca ya surat Ali Imran 135, 136. Walladzina idza fa'alu fahishatan, yang jikalau mereka melakukan perbuatan fahish, keji, au zalamu anfusahum, atau zalim kepada diri mereka, yaitu bermaksiat, zakarullah, mereka mengingat Allah di sini dengan salat ya Pak ya. Fastaghfaru lidzunubihim, memohon ampun untuk dosa mereka. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'aluhu, dan mereka tidak yusirru, ngeyel Pak ya, tidak terus-menerus melakukan apa yang mereka kerjakan, wahum ya'lamun ya, dan mereka mengetahui hal itu. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, bagi mereka balasan dari Rabb mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha ya, dan abadi mereka berada di surga tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi ya Pak ya. Tirmizi ya, Baihaqi dan At-Tirmizi, dan dikatakan hasan sahih Pak ya. Dalam riwayat Tabrani Pak, dalam Al-Kabir dengan sanad yang hasan dari Abu Darda, Nabi mengatakan, man tawaddoa, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian wudu dengan sebaik-baiknya, summa qoma, kemudian dia bangkit berdiri, fa shalla rakaataini, dia salat 2 rakaat, au arba'an, atau 4 rakaat, maktubatan aw ghairu maktubah, baik yang wajib maupun yang sunnah ya, yuhsin fihin ruku' was sujud, di situ dia menyempurnakan ruku' dan sujud. Summa istaghfarallaha ghufiralahu, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, ghafaralahu, Allah mengampunkannya. Kalau dalam riwayat Tabrani ini berarti enggak ini Pak ya, bisa mengaitkannya dengan salat biasa ya. Ya kayak tadi itu salat hajat itu. Jadi yang intinya memohon ampun setelahnya. Ya, memohon ampun setelahnya. Ya misalnya salat witir sekalian kemudian berdoa, itu udah bisa disebut dengan tobat itu sendiri. Allahu a'lam bishawab. Pak, sini ada yang mau ditambahkan Pak? Sebelum kita ini. Udah. Kalau enggak kita ambil dikit lagi Pak. Salat khusuf ya. Nah, ini mungkin sering kita alami juga ya. Jadi, salat khusuf itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hukumnya apa? Khusuf itu gerhana Pak. Ya, gerhana ya, khusuf ya. Nah, dengan kaf, kalau dengan kha itu nanti matahari. Walaupun sebagian juga menyamakan saja khusuful qamar wa khusufus syams. Hukumnya sunnah muakkadah Pak. Sudah sering kita melakukan ya Pak ya. Sekarang itu udah sering Pak. Karena kadang-kadang dari Kementerian Agama juga menganjurkan itu Pak ya, kadang-kadang. Nah, sunnah Pak, afdolnya dikerjakan berjamaah walaupun itu gak syarat. Boleh nggak sendirian berarti ya boleh saja ya Pak ya. Boleh sendirian. Nah, terutama yang dilakukan Nabi itu kan yang matahari Pak, gerhana matahari. Kalau gerhana bulan itu yang riwayatnya adalah riwayat dari Abdullah ibnu Abbas. Ya. Kalau malam kan, apalagi kalau terjadi tengah malam itu kan jarang orang keluar Pak ya. Kalau siang kan kemungkinan orang tuh ya bangun Pak ya. Makanya yang terjadi di zaman Nabi itu ya matahari itu. Sedangkan bulan itu Ibnu Abbas yang melakukan dengan mengkiaskan ke matahari itu. Ya, Ibnu Abbas ketika menjadi gubernur Basra. Panggilannya apa Pak? As-salatu jami'ah. Jadi as-salatu jami'ah itu aslinya adalah panggilan ketika sholat gerhana matahari. Kemudian kalau seandainya selain itu digunakan untuk sholat apa itu, sebab kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan dikiaskan ke situ itu. Dikiaskan ke situ. Yang boleh kias dalam ibadah berarti akan mengiyakan, kalau enggak berarti akan menganggap itu enggak bisa itu ya. Memang ada, itu fikih pembahasannya nanti Pak ya. Tapi memang untuk salat khusus itu panggilannya apa? As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah gitu. As-salatu jami'ah itu panggilannya Pak. Nah,
Jumhur mengatakan sholatnya 2 rakaat, setiap 2 rakaat 2 kali ruku, jadi 2 rakaat 2 kali ruku, artinya nanti 2 rakaat itu menjadi 4, berarti 4 kali ruku, 4 kali sujud, 4 kali sujud. Itu diriwayatkan oleh Aisyah, Pak. Aisyah meriwayatkan terjadi gerhana matahari ketika Nabi hidup, kemudian beliau berangkat ke masjid, berdiri tegak, takbir, kemudian orang-orang membuat shaf di belakang beliau, kemudian beliau membaca bacaan yang panjang, Pak. Bacaan beliau itu, Pak, dalam riwayat itu selesainya itu mataharinya selesai gerhananya, Pak. Ya, kira-kira gerhana kita kan sejam apa 2 jam, Pak. Nah, itu kira-kira segitu sholatnya, Pak. Jadi udah sholat selesai itu matahari udah selesai gerhananya. Itu kemarinnya kita panjang kadang-kadang sholatnya, Pak. Itu panjang itu belum seberapa sebenarnya. Itu panjang di kita itu sebenarnya singkat bagi Nabi, Pak, atau orang-orang di zaman Nabi itu. Nah, itu yang terjadi, Pak. Bahkan dalam riwayat itu bacaan 1 rakaat pertama itu, berdiri pertama itu, Pak, itu sepanjang bacaan Al-Baqarah dalam riwayat itu. Jadi Al-Baqarah itu berapa juz, Pak? 2,5. Nah, itu sekitar itulah. Itu bacaannya segitu, sekali berdiri itu, sekali berdiri itu segitu lamanya bacaan panjangnya, Pak. Nah, lama ya, Pak, lama. Itu dia bacaan lamanya, Pak, lumayan ya. Nah, lumayan lama, Pak, insyaallah. Jadi riwayat itu selesai sholat maka matahari pun tersibak, ini ya, wanjan latis syamsu qabla an yansharif, bahkan matahari sudah selesai gerhana, Nabi sudah selesai sholat, sebelum selesai sholat, Pak, kemudian baru khutbah. Jadi Nabi khutbah itu matahari sudah selesai gerhananya, Pak. Ini bukan lagi gerhana tapi sudah selesai. Nah, itu menunjukkan lamanya ke kita, Pak. Bukan menunjukkan ini ya, tapi menunjukkan lamanya ke kita, gitu ya. Itu mazhabnya jumhur para ulama, ya, Pak. Yang berbeda tata caranya cuma di mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, ya. Imam Abu Hanifah mengatakan sholat gerhana itu sama kayak sholat biasa, Pak. Kayak sholat hari raya. Jadi berarti 2 rakaat 2 kali ruku, 4 kali sujud, ya. Biasa gitu. Karena punya dalil juga beliau, tapi dalilnya didoifkan sama jumhur ulama. Dalilnya riwayat dari Nu'man bin Bashir yang menceritakan Nabi sholat khusyuk bersama kami dengan sholat yang sama dengan sholat kalian ini, sujud, ya, ruku dan sujud 2 rakaat 2 rakaat, ya, cuman sama gitu, Pak, ya. Wa yas'alullaha tatajallat asy-syamsu, ya. Kemudian beliau memohon kepada Allah Ta'ala sampai matahari menyibak lagi atau terlihat kembali. Nah, boleh dijaharkan bacaannya, Pak, boleh disirkan, cuman bacaan jahar itu yang lebih sahih, kata Imam Bukhari. Kemudian tadi waktunya kapan? Waktunya sejak mulai terjadinya gerhana sampai matahari itu tersibak, matahari itu terlihat lagi, itu waktunya. Jadi berapa jam itu waktunya, Pak, ya? Itu waktu untuk mengerjakannya. Itu kalau gerhana matahari, sebab itu yang terjadi di zaman Nabi. Kalau gerhana bulan tadi kita ceritakan, itu sebagaimana diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri ketika Ibnu Abbas menjadi gubernur di Basrah, ya, terjadi gerhana malam hari, Pak. Kemudian Ibnu Abbas sholat 2 rakaat, ya. Kemudian selesai sholat baru beliau mengatakan, inni sholaitu kama ra'aitun nabi yusalli. Aku sholat sebagaimana aku melihat Nabi sholat. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Musnad, ya. Kemudian selain itu disunnahkan kita bertakbir, Pak, ya. Kemudian doa, bersedekah, beristighfar, banyak-banyak beribadah, ya, Pak, ya. Banyak-banyak beribadah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah, inna syamsa wal qamar, matahari dan bulan itu 2 tanda-tanda dari tanda-tanda Allah Ta'ala, dari ayat-ayat Allah Ta'ala. Tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang, karena ketika itu ya ada kematian Ibrahim, ya, anaknya Rasulullah dari Maria Al-Qibtiyah. Orang menyangka seperti itu padahal enggak, gitu ya. Wala li hayatihi, dan tidak juga untuk kehidupannya. Fa idza ra'aitum zalika, kalau kalian melihat gerhana itu maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, ya.
kemudian bersodakohlah dan solatlah. Makanya hukumnya sunnah muakkadah ya Pak. Di sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi bukan sekedar sunnah muakkad ya Pak. Makanya kalau bisa kita solat gerhana itu ya kita kerjakan. Karena dia memang muakkad hukumnya. Sangat-sangat dianjurkan. Dan terjadinya juga jarang-jarang ya Pak. Gerhana kan terjadinya jarang-jarang ya. Setahun aja belum tentu terjadi gerhana itu. Jadi kita kerjakan. Makanya sunnah muakkadah. Menghidupkan syiar juga Pak. Kita cukupkan demikian Pak. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi. Masih terkait dengan sholat sunnah ya. Ya, sholat sunnah sujud tilawah nanti pembahasan kita ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.